Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Heri Nababan dengan NIM 222406001 dari Kom-A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar multimedia 2. Apa itu multimedia? Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih, media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa elemen dasar multimedia. Yang pertama adalah teks, adalah media yang menyampaikan informasi secara tertulis. Yang kedua adalah grafik, adalah media yang menyampaikan informasi secara visual. Yang ketiga adalah gambar, adalah media yang menyampaikan informasi secara fotografis. Yang keempat adalah foto, adalah media yang menyampaikan informasi secara fotografis. Yang kelima adalah audio, adalah media yang menyampaikan informasi secara lisan. Yang keenam adalah animasi, adalah media yang menyampaikan informasi secara bergerak. Jadi software yang kita gunakan dalam multimedia 2 adalah CapCut dan Adobe Premiere Pro. Pertama akan saya jelaskan tentang Adobe Premiere Pro. Apa itu Adobe Premiere Pro? Adobe Premiere Pro adalah perangkat lunak penyuntik video yang dikhususkan untuk membuat rangkaian gambar, audio, dan video. Premiere Pro merupakan rilisan baru dan sebagai penerus ulang dari Adobe Premiere yang telah diluncurkan sejak 2003. Software editing video ini banyak digunakan oleh rumah produksi video, media televisi, iklan, broadcasting, dan perusahaan konten video. Dibanding software editing lainnya, Adobe Premiere Pro menjadi salah satu software editing video yang mudah dipahami dari antarmuka dan fitur. Kelebihan Adobe Premiere Pro. Yang pertama adalah fitur yang lengkap dan canggih. Adobe Premiere Pro memiliki berbagai fitur pengeditan video yang bisa Anda gunakan untuk membuat video yang menarik dan kreatif. Yang kedua adalah kompatibilitas yang luas. Adobe Premiere Pro bisa digunakan untuk mengedit video dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah pelatihan dan dukungan yang tersedia. Adobe menawarkan berbagai sumber pelatihan dan dukungan untuk membantu Anda mempelajari cara menggunakan Adobe Premiere Pro. Lalu selanjutnya adalah kekurangan Adobe Premiere Pro. Yang pertama, membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Adobe Premiere Pro membutuhkan komputer yang cukup kuat untuk menjalankannya dengan lancar. Yang kedua adalah biaya berlangganan yang mahal. Adobe Premiere Pro tersedia dalam langganan bulanan dan tahunan. Biaya berlangganan ini cukup mahal, terutama untuk pengguna individu. Yang ketiga adalah kurva belajar yang curam. Adobe Premiere Pro memiliki banyak fitur dan teknik yang perlu dipelajari. Ini mungkin menjadi tantangan bagi pengguna pemula. Lalu kita akan masuk ke CapCut. Apa itu CapCut? CapCut adalah aplikasi pengeditan video seluler yang dikembangkan oleh ByteDance, perusahaan teknologi asal Tiongkok. Aplikasi ini dirilis pada tahun 2020 dan telah menjadi salah satu aplikasi pengeditan video paling populer di dunia. CapCut menawarkan berbagai fitur pengeditan video yang canggih, termasuk yang pertama pemotongan dan penggabungan video, pengaturan kecepatan video, pengaturan suara video, penambahan teks, stiker, dan emoji, yang lalu perpustakaan musik dan efek video. Kelebihan CapCut. Yang pertama adalah tampilan yang luas dan nyaman digunakan di layar yang lebih besar. Yang kedua, kontrol yang lebih presisi dengan menggunakan mouse dan keyboard.
Yang ketiga, kemudahan akses dan ke berbagai fitur pengeditan video yang canggih. Yang keempat, dukungan untuk resolusi video yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Yang terakhir adalah kinerja yang lebih cepat dan stabil dibandingkan dengan versi mobile. Kekurangan CapCut. Yang pertama adalah kurangnya beberapa fitur yang tersedia di versi mobile seperti template dan efek AI. Yang kedua, antara muka pengguna yang sedikit berbeda dengan versi mobile yang mungkin memerlukan waktu penyesuaian bagi beberapa pengguna. Yang ketiga adalah kebutuhan akan spesifikasi komputer yang lebih tinggi untuk menjalankan aplikasi dengan lancar. Yang terakhir adalah kurangnya dukungan untuk beberapa format file video yang tidak umum. Dan itu saja yang ingin saya jelaskan dalam pengantar pengenalan multimedia ini. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang Adobe Premiere. Pada tahap selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang Adobe Premiere Pro. Pertama, kita buka Adobe Premiere Pro. Jadi, seperti inilah tampilan awal ketika kita membuka Adobe Premiere Pro. Di layar berisi project-project kita yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya. Kita bisa membuka atau mengklik salah satu project atau bisa membukanya dengan cara klik open project. Tapi kali ini sebagai contoh saya akan membuatkan project baru dengan mengklik file, new project. Oke, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk membuat project baru. Saya sarankan untuk tidak merubah settingan apapun. Kita cukup merubah nama dan lokasi project. Misalnya kita namakan project multimedia 2. Lalu klik OK. Lalu klik yes. Lalu akan muncul beberapa tampilan seperti ini. Ini adalah interface dari Adobe Premiere Pro. Setelah itu kita akan diarahkan ke interface utama untuk mengedit video. Terdapat 6 bagian penting dalam interface ini. Yang pertama adalah project atau libraries. Footage atau klip video yang akan dijadikan sebuah video utuh diambil dan ditampung di sini oleh project libraries. Project libraries juga berfungsi untuk menampung efek visual maupun audio. Lalu yang kedua adalah source, berisi preview video, foto, ataupun musik yang berasal dari file asli atau project libraries. Yang ketiga itu adalah timeline. Footage yang berasal dari project libraries tadi akan masuk ke timeline. Begitu seterusnya sampai semua footage dan musik masuk ke dalam timeline. Kita juga bisa menambahkan efek ataupun teks yang kita butuhkan ke dalam timeline. Lalu yang keempat adalah tools. Video yang berada pada timeline tadi bisa kita gunakan edit menggunakan tools ini. Tools bisa digunakan untuk cut, switch, stretch, ataupun men-select video-video yang berada di dalam timeline tadi. Yang kelima adalah program. Program menampilkan display tampilan yang sudah diedit di timeline. Jadi ketika kita mengedit timeline, hasilnya akan nampak di sini, di program. Lalu yang terakhir itu adalah workspace. Workspace terdiri dari assembly, editing, color, effects, audio, graphic, libraries. Workspace ini berfungsi untuk memilih gaya interface sesuai keinginan. Sebenarnya kalian bisa memindahkan bagian-bagian interface yang penting ke posisi manapun. Dan jika kalian suka dengan tampilan interface buatan kalian, kita bisa save dan digunakan nanti. Selanjutnya kita akan mencoba mengedit video dengan cara mengimport video dan kita pergi ke file,
lalu import, klik import, lalu kita cari file video yang akan kita edit. Misalnya sebentar, saya akan memilih video. Misalkan saya pilih ini. Lalu untuk menambahkan video ke timeline, kita tinggal drag and drop ke timeline. Kita juga dapat mengatur disable audio dari video tersebut dengan cara seperti ini. Semakin ke bawah videonya semakin kecil suaranya, dan semakin ke atas bisa. Untuk membagi video, kita dapat melakukannya dengan razor tool. Baru kita cari bagian video skin mana yang akan kita potong, lalu kita klik razor tool, lalu klik tepat di bagian mana yang akan bagian awal atau bagian akhir dari video yang kita akan potong. Ini, lalu kita bisa menghapusnya dengan klik delete pada keyboard. Kita juga dapat mengatur keyframe di sini dengan merubah posisi atau scale dan juga rotasi. Kita akan mencoba membuat animasi pada teks dengan merubah posisinya. Dan pertama, kita bikin keyframe-nya. Lalu kita akan merubahnya timeline ke pertengahan, lalu kita membuatnya menjadi bergerak ke bawah dan ke kanan. Lalu kita ubah juga scale-nya menjadi lebih kecil. Kita atur sedikit, dan seperti inilah hasil. Is he to become a Jedi? Yes. Is he to become a Jedi? Kita dapat membuat rotasi pada teksnya seperti ini. Mengatur rotasi, dan juga kita dapat membuat opacity atau level transparansi pada teks tersebut. Selanjutnya, kita juga dapat memilih efek pada teks agar membuat teks menjadi lebih menarik. Kita klik efek, lalu presets, lalu kita pilih, kita search swipe, ini dia, lalu kita drag and drop ke teks, lalu hasilnya akan jadi seperti ini. Is he to become a Jedi? Yes. Jadi videonya, Is he jadi to become teksnya muncul seperti a ini. Jedi? Kita juga bisa membuat color grading dengan membuat referensi dari foto atau video. Caranya, kita buka dulu foto atau video yang akan menjadi referensinya. Kita klik file, lalu import. Kita cari foto yang akan menjadi referensi, lalu kita drag and drop ke timeline. Lalu kita geser ke foto di mana fotonya berada.
ini. Lalu kita geometry color. Lalu kita apply mask dan akan jadi seperti ini. Color grading dari foto ini akan pindah ke sini seperti ini. Kita juga dapat mengedit di color wheels atau match. Kita dapat mengubah highlights, shadow atau bayangannya di sini, dan juga HSL. Kita bisa mengeditnya sesuai dengan keinginan kita atau agar sesuai dengan selera kita, agar dapat menjadi video yang lebih bagus dan juga menarik. Untuk memasukkan transisi pada video, kita dapat membagi video terlebih dahulu seperti ini. Kita pilih razor tool, lalu klik pada bagian tengah video, lalu kita pergi ke efek, ke video transition, kita pilih slide dan juga bend slide, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita juga bisa mengedit audio. Ini adalah audio kiri dan kanan. Kita bisa mengatur volumenya berapa desibel, ke atas makin tinggi. Untuk menambah video lainnya, kita akan pergi ke file, import, pilih video yang akan diedit, lalu setelah itu kita drag and drop ke clip, lalu kita pilih mark in untuk menandai awal dari video, dan juga mark out untuk menandai video akan berakhir di mana yang akan kita masukkan di timeline. Setelah itu kita drag and drop ke timeline, dan inilah hasil dari video yang sesuai kita mark in dan mark out di dan ini hasilnya. Untuk mematikan suara video, kita dapat memilih multi track ini. Jika kita play videonya, suaranya akan hilang. Juga selanjutnya kita akan memilih libraries. Libraries ini kita juga bisa menambahkan audio effects pada suara atau sound yang kita miliki, pada audio yang kita miliki, dengan cara kita pergi ke tab effects, lalu klik pilih audio effects, atau dan pilih filter dan EQ, dan juga kita pilih bass. Dan juga ini akan membuat suara menjadi lebih bass gitu. Is Kita he to coba. become a Jedi? Yes. Anakin Skywalker. Meet Obi-Wan Kenobi. Council granted me permission to train you. Dan juga kita dapat memilih noise reduction untuk mengurangi noise pada audio kita. Di noise
Seperti itu. Selain itu kita juga dapat memilih geometry presets atau presets color grading yang ada pada Adobe Premiere Pro ini. Pada tahap pertama kita pergi ke tab effects, lalu klik preset, maksud saya geometry preset, lalu kita klik salah satunya seperti CineSpace 25 ini, lalu drag and drop ke video kita. Akan terjadi perubahan color grading yang ada pada video tersebut. Kita juga bisa memilih yang lainnya seperti CineSpace 100. Kita coba, dan terjadi adalah videonya lebih jelas. Kita juga bisa menambahkan efek monokrom pada geometry preset. Dan coba punch, jadi ada seperti itu. Kita juga bisa menambahkan video efek pada video yang kita isi dengan cara memilih efek, lalu kita pergi ke video efek, lalu kita klik blur and sharpen camera blur agar membuat efek blur pada video kita terekspor. Selain itu, kita juga bisa memilih distort atau distorsi pada video. But now, in this war, I have to teach you to be a soldier. Come on, Snitch. The battle's not over yet. Selain itu, kita juga bisa memilih noise pada video. Memilih noise ini, drag and drop. Teaching you how to lead, how to survive. Setelah semuanya dirasa sudah pas, kita akan mengekspor video dengan cara kita klik file di kiri atas, lalu ekspor dan media. Dan saran saya adalah kita memilih di sini formatnya A264 dan match source presetnya high bitrate. Dan di sini kita bisa memilih di mana akan video kita akan kita simpan. Misalnya saya pilih di download, dan juga kita bisa memilih ekspor video saja atau ekspor audio. Dan juga di sini saran saya juga kita harus mencentang use maximum render quality agar kualitasnya semakin tinggi.
juga yang terbaik. Lalu setelah semuanya dirasa pas, kita klik export. Dan sudah selesai diekspor, kita akan lihat di sini di download media. Is he to become a Jedi? Yes. Anakin Skywalker. Meet Obi-Wan Kenobi. Sekianlah presentasi saya tentang Adobe Premiere Pro, dan akan dilanjutkan pada CapCut, penjelasan singkat tentang CapCut. Terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang CapCut. Pertama, kita buka CapCut. Jadi inilah adalah tampilan pertama dari CapCut. Jadi di sini adalah project-project yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Jadi di sini juga kita dapat menautkan akun kita, akun Facebook, TikTok ataupun Google, yang kita bisa pilih salah satunya, kemudian kita tautkan. Jadi kita bisa klik new project untuk memulai mengedit video. Ini adalah tampilan awal jika kita mengklik new project pada CapCut. Jadi terdapat tab-tab di kiri atas seperti tab media, audio, teks, stiker, efek, transition, filter, dan adjustment. Tab media adalah tab tempat Anda dapat mengimpor video, audio, stiker dari komputer Anda. Anda juga dapat mencari dan mengimpor media dari internet. Jadi terdapat di dalam tab media terdapat lokal untuk mengimpor video dari file komputer Anda, dan juga library adalah template yang disediakan oleh CapCut untuk mengedit video. Lalu selanjutnya adalah tab audio. Tab audio ini adalah tempat untuk menambahkan musik atau suara ke dalam video. Anda dapat menggunakan musik dari koleksi CapCut atau menambahkan musik dari file atau sumber lain atau file komputer Anda. Lalu ada tab teks. Tab teks adalah tab tempat Anda dapat menambahkan teks ke video Anda. Anda dapat menggunakan berbagai font, ukuran, warna, dan efek untuk membuat teks Anda lebih menarik. Lalu ada tab stiker. Tab stiker adalah tempat Anda untuk menambahkan stiker ke video. Anda dapat menggunakan berbagai stiker, termasuk stiker animasi untuk membuat pilihan yang lebih unik, membuat video Anda lebih unik. Lalu selanjutnya adalah tab efek. Tab efek adalah tab untuk menambahkan berbagai efek ke video Anda. Seperti contohnya ini adalah flip zoom, water wave, atau colorize B. Dan Anda dapat menggunakan berbagai efek termasuk filter, animasi, dan transisi untuk mengubah tampilan video Anda.
Lalu yang selanjutnya adalah tab transition. Tab transition adalah tab tempat Anda dapat menambahkan transisi antara klip video Anda. Transisi itu adalah gabungan atau pergantian dari video satu ke video lain. Transisi dapat membuat video Anda lebih halus dan mengalir. Lalu selanjutnya adalah tab filter. Tab filter adalah tab untuk menambahkan filter ke video Anda. Filter dapat membantu mengubah tampilan video Anda, seperti menambahkan warna atau suasana tertentu. Selanjutnya adalah tab adjustment. Tab adjustment adalah tab tempat untuk menyesuaikan warna, kecerahan, kontras, dan aspek rasio video. Anda juga dapat menggunakan tab ini untuk menambahkan efek khusus seperti bokeh atau pigment. Lalu di sini adalah player. Player ini adalah hasil video kita setelah kita mengedit video di timeline. Lalu ada details. Details ini adalah detail di mana seperti nama video, di mana video kita disimpan, rasionya, resolusinya, frame rate atau FPS dari video tersebut. Lalu ada import material, proxy, dan free layer. Timeline ini adalah tempat video kita akan diedit. Di sini saya akan mengimport satu video. Kita pilih yang ini. Untuk mengedit video, kita harus mendrag video ke timeline. Lalu setelah dapat tampilan ini, di sini kita dapat melihat tombol untuk memainkan video. Lalu di sini untuk mengubah rasio video. Jadi terdapat banyak rasio di sini. Dan pada kesempatan ini saya akan pilih rasio 16:9. Di sini juga ada scale untuk memperbesar video atau men-zoom out video, zoom in atau zoom out. Lalu ada position. Ini adalah untuk merubah posisi video. Lalu ada rotate untuk merotate atau memutar video seperti ini. Lalu opacity adalah untuk membuat terang gelapnya suatu video. Stabilize untuk membuat video lebih stabil atau mengurangi guncangan pada video. Lalu selanjutnya adalah removing video flickers dan canvas. Ada canvas, ini adalah kanvas atau dasar warna dari video. Selanjutnya adalah audio. Audio ini kita bisa mengubah volume, fade in atau fade out, yaitu kemunculan video bisa kita hilangkan perlahan atau juga ketika berakhir akan perlahan-lahan menghilang. Lalu ada speed. Speed ini adalah untuk merubah kecepatan video. Jadi semakin ke kanan adalah semakin cepat video akan dimainkan. Seperti ini. Ini di curve kita juga dapat bisa buat curve atau kurva agar video menjadi lebih natural dan juga dapat diedit sedemikian rupa. Di sini juga terdapat template dari atau kurva dari kecepatan atau mempercepat atau memperlambat video, seperti montase, hero time, bullet, jump cut, flash in atau flash out. Kita akan coba salah satu dari kurva ini. Jadi ketika kita pilih satu kurva, kecepatannya ini akan berubah sesuai dengan kurvanya. Here's Brazil's corner, which is punched up over his own crossbar. Jadi dia akan Warily. ketika kurvanya naik, dia akan semakin cepat.
dan ketika kurvanya turun dia akan semakin lambat. Nah, seperti itulah konsep dari kurva. Lalu selanjutnya kita akan pergi ke animation. Di sini terdapat banyak animasi yang disediakan oleh CapCut, seperti flipbook, mosaic, atau split slide. Dan di sini juga terdapat animasi yang kita dapat pilih mau animasi masuk, keluar, atau kedua-duanya ataupun. Lalu selanjutnya adalah tracking. Tracking di sini adalah motion track, atau kita dapat membuat CapCut mendeteksi gerak. Lalu ada adjustment. Adjustment ini adalah kita dapat berubah warna color grading, melakukan color grading dengan mengatur temperatur, saturasi, atau brightness dan lain-lain. Lalu di sini terdapat undo atau membuat tindakan terakhir kita menjadi diundur, atau dapat memperbaiki kesalahan ketika kita mengedit. Lalu di sini split. Split ini adalah untuk membagi video. Lalu di sini ada delete untuk menghapus klip video. Lalu selanjutnya ada beku, freeze atau beku, untuk membuat video menjadi beku atau menjadi foto dan video. Lalu selanjutnya adalah reverse video, untuk mereverse video atau membuat video menjadi terbalik pemutarannya gitu. Dan selanjutnya adalah mirror, untuk membuat video menjadi tercermin. Lalu rotate untuk merotasi video, dan crop untuk crop atau memotong video. Lalu selanjutnya adalah tracking. Tracking di sini adalah motion track, atau kita dapat membuat CapCut mendeteksi gerak. Lalu ada adjustment. Adjustment ini adalah kita dapat mengubah warna color grading, melakukan color grading dengan mengatur temperatur, saturasi, atau brightness. Pada fitur basic ini Anda dapat menggunakan kontrol brightness untuk membuat video lebih terang atau lebih gelap. Seperti ini, kita dapat menggesernya untuk membuat video lebih gelap, dan ke kanan untuk membuatnya lebih terang. Dan untuk menyesuaikan pencahayaan di lokasi pengambilan video, Anda juga dapat menggunakan kontrol kontras untuk membuat video tersebut lebih tajam atau lebih lembut. Anda dapat menggunakan kontrol saturation untuk membuat video warnanya lebih cerah atau lebih kusam. Lalu selanjutnya adalah HSL. Anda dapat menggunakan HSL adalah singkatan dari Hue, Saturation, dan Brightness. Anda dapat menggunakan kontrol Hue untuk mengubah warna langit menjadi lebih cerah atau lebih gelap. Lalu Curves, Anda dapat menggunakan kontrol Curves untuk menyesuaikan warna video secara lebih halus, seperti untuk membuat video menjadi lebih hangat atau lebih dingin. Lalu color wheel. Anda dapat menggunakan color wheel untuk memilih warna tertentu, seperti untuk memilih warna latar belakang video Anda. Untuk menambahkan transisi, kita pergi ke tab transition dan pilih salah satu transisi yang akan kita gunakan. Misalnya saya akan vertical blur. Sebelumnya kita harus split video menjadi dua bagian, lalu kita gunakan vertical blur. Kita
kita klik tanda plus dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Itu dia untuk membuat transisi pada klip video di CapCut. Lalu kita pergi ke efek. Untuk membuat efek pada video, kita tinggal mengklik salah satu efek. Misalnya saya di sini memilih optical zoom, dan di sini adalah timeline dari optical zoom. Kita dapat memanjangkan atau memendekkan sesuai dengan klip video. Jadi optical zoom dapat kita terapkan di video sesuai durasi yang ada dalam video tersebut. Untuk mengimport audio, kita dapat memilih audio, lalu pilih extract audio, lalu import audio dari file komputer kita. Kita pilih musik, lalu kita pilih salah satu musik atau sound, lalu drag ke Here's Brazil's corner, which is punched up over his own crossbar. Warily. dan seperti itulah hasilnya. Lalu kita juga dapat menambahkan teks pada video, dan kita juga dapat mengatur font, ukurannya atau warnanya. Kita juga dapat menggunakan preset pada teks tersebut. Contohnya kita dapat mengubah isi teksnya menjadi misalnya Brazil. Kita juga dapat kita akan coba untuk merubah tampilan atau fontnya menjadi lebih menarik, agak lebih menarik seperti ini. Dan juga kita dapat mengubah warnanya. Dan juga ada di sini juga ada preset membuatnya menjadi lebih menarik dan dapat membuat tulisannya menjadi memiliki garis pinggir seperti itu. Lalu di sini juga ada spacing untuk mengubah alignmentnya menjadi rata kanan atau rata kiri, dan juga ada posisinya ini adalah untuk mengubah posisi teks, dan juga ada scale untuk mengubah ukurannya, lalu rotate untuk memutarnya. Lalu di sini ada background untuk mengubah latar belakang teks, dan juga shadow untuk bayangan teks, dan juga stroke untuk garis pinggir teks. Jika semuanya sudah selesai, kita dapat mengekspor video dengan mengklik tombol ekspor. Di sini ada pilihan resolusi mau 480p, 720p, 1080p, 2K atau 4K. Dan juga ada bitrate-nya. Kita dapat memilih lebih lower, recommended, higher, atau customize. Dan juga kodeknya kita dapat memilih H264, HEVC atau AV1. Dan juga formatnya kita juga dapat memilihnya, tapi lebih baik saran saya adalah MP4. Dan juga frame rate kita dapat memilihnya. Ya, sini ada export audio. Jika kita klik audionya akan Viper akan membuat audionya terpisah dari video atau membuat file audio yang baru. Setelah semuanya beres, kita klik tombol export.
kita harus menunggu prosesnya. Dan setelah prosesnya selesai, kita akan dapat melihat videonya di penyimpanan yang telah kita tentukan. Sekianlah presentasi saya tentang CapCut dan Adobe Premiere Pro. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan saya akan berusaha lagi semakin mungkin menjadi yang terbaik dan juga menampilkan hasil presentasi yang bagus dan juga menarik. Sekianlah, terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi.